Selamat sore teman-teman, selamat datang di Sapu Channel. Saya ada satu cerita buat teman-teman semuanya. Tapi kemarin saya ada nonton, saya ada lihat-lihat di media kalau eh, membicarakan tentang banyak em, apa itu setan di Papua, yaitu tentang Suanggi ini. Dari sini. Nah, tentang Suanggi ini itu memang kalau di Papua sini itu memang terkenal ya. Dari semua wilayah itu beda-beda Suangginya. Misalnya kayak di Sap punya daerah dan Sapu suku itu Suangginya pasti berbeda. Dan cara untuk dia mempraktikkan Suangginya itu pun agak berbeda. Walaupun ya untuk akhirnya mati dan di apa namanya diguna-guna itu sama ya. Itu diguna-guna atau eh, menakut-nakuti itu semua sama. Oke, kalau di SAP punya tempat, saya masuk saja langsung di SAP punya tempat itu biasanya disebut dengan sebutan sebutannya tuh tuba. Tuba itu biasanya identik dengan perempuan ya, tapi ada laki-lakinya juga. Jadi pokoknya kepercayaan full. Jadi saya punya daerah tuh saya orang Mepago, suku Mepago. Terus apa namanya lebih apa namanya lebih dominan itu perempuan ya di punya suku itu. Jadi dia cara bekerjanya tuh sama seperti Suanggi ini. Cara bekerjanya tuh kayak manusia biasa jalan, tapi lebih ke kayak apa ya, manusia jalan, eh, makan sama-sama, tidur sama-sama dengan manusia biasa. Mungkin itu kita punya keluarga ya, keluarga-keluarga uh, yang apa namanya, yang kita sudah biasa sama-sama. Nah, tapi kita akan melihat perbedaannya tuh ketika kalau ada Suanggi ini di rumah, maka kita kayak meninggal satu persatu. Itu saya waktu itu lihat di abang abang apa channelnya abang ini itu itu apa ya, kenapa saya bilang ini karena saya nanti saya lihat oke, jadi saya lihat tuh abang ada bilang bahwa mungkin ada teman-teman yang tahu mungkin cerita sama abang kan, jadi mungkin ada Suanggini tuh dia makannya cuman kayak keluarga dekat dan sukunya. Dia tidak makan suku lain dan itu benar. Di saya punya suku juga tuh Suangginya dia cuma makan sukunya kita. Jadi tidak makan suku-suku yang lain begitu. Jadi Suangginya bekerja ya itu sama. Dia ambil apa jejak kakinya kita. Terus dia tinggal dengan kita, dia ambil daging dalam kita dalam bagian-bagian apa namanya bagian dalam dan juga nanti kayak orang meninggal terus dalam satu kompleks itu ya, bukan dalam rumah satu itu saya, tapi dalam kompleks di mana ada Suanggi itu, maka di rumah yang tetangga sebelah makan dia kayak maksudnya guna-gunain kayak kayak begitu, jadi meninggal terus. Nah terus um, iya itu kepercayaannya kental sekali bisa punya suku itu, suku Meh. Jadi tanya suku Meh semua itu mereka akan bilang, iya memang itu ada gitu. Jadi kalau suangginya kita juga tuh sangat menakutkan ya, karena dia tidak berwujud, tidak kelihatan, dia kayak manusia biasa. Jadi kadang-kadang orang bisa berpikir kayak dia ini biasa saja, padahal itu suanggi gitu. Jadi sangat menakutkan juga. Mungkin kalau orang-orang yang punya indera keempat atau bisa lihat alam lain, itu pasti bisa tahu. Maksudnya dia bisa merasakan kalau misalnya ini tuh Swangi begitu. Di sukunya kita juga. Tapi kalau yang belum tahu ya sudah, dia main sudah tidur saja, main tinggal saja, duduk saja sama-sama kayak begitu cerita. Nanti kaget ketika ada korban gitu. Jadi sangat menakutkan juga ya gitu. Dari suku Meng, kalau yang sakitkan dari suku Meng, dan itu sangat dan ditakuti sama suku Meng itu.
gitu. Mungkin ini singkat, masih banyak lagi sih, ada kejadian-kejadian tentang Suanggi di daerah lain waktu saya alami. Saya dapat cerita dari Jayapura juga tuh beda, saya dapat cerita dari apa, dari saya pergi ke kampung-kampung itu dapat cerita juga begitu banyak, perbedaannya tuh banyak sekali. Dan saya nanti cerita di saya punya video yang lain. Jadi ikuti terus saya punya channel, saya akan cerita banyak tentang cerita-cerita menarik lainnya di seputar Papua. Oke, dadah semuanya teman-teman.